Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Tri Astuti, NIM 022. Hal yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan kedua yang meliputi dua percobaan. Percobaan pertama yaitu analisa E. coli dan coliform dengan metode MPN. Dan percobaan yang kedua yaitu analisa kapang dan kamir. Percobaan pertama yaitu analisa E. coli dan coliform dengan metode MPN. Metodenya yaitu dengan pembuatan Brilliant Green Lactose Bell Broth atau BGLBB, yaitu dilakukan dengan cara BGLBB sebanyak 4 gram ditimbang dengan presisi dan dilarutkan dalam 10 ml Aquades di dalam Erlenmeyer. Kemudian BGLBB diaduk hingga homogen. Metode pengujian E. coli dilakukan dengan cara 1 ml sampel yang telah diencerkan di pipet ke dalam 3 tabung lactose broth. Tabung Durham dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan hati-hati dan dipastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam tabung Durham. Semua tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan diamati gas yang terbentuk di dalam tabung Durham. Jumlah tabung yang positif dari hasil pengenceran dicatat dan hasilnya dicocokkan dengan metode MPN 3 seri. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, E. coli dan coliform pada sampel air uji ulang didapatkan hasil bahwa MPN-nya yaitu 0,53 dan MPN kon-nya yaitu 5,3 kali 10 pangkat 1 MPN per mililiter. Sedangkan sampel air kemasan didapatkan nilai MPN yaitu 0,14 dan MPN kon-nya 1,4 kali 10 pangkat 1 MPN per mililiter. Faktor penyebab nilai MPN sampel air isi ulang ini lebih tinggi dibandingkan dengan air kemasan karena air isi ulang itu lebih mudah didapatkan, sehingga ketersediaannya jauh lebih banyak dan mudah terkontaminasi oleh bakteri. Jumlah koloni pada air isi ulang dan air kemasan mengalami kenaikan dan penurunan karena probabilitas sel yang terambil dengan pipet akan mempengaruhi naik turunnya bakteri yang terhitung. Kemudian, batas maksimum jumlah cemaran bakteri E. coli dan coliform pada air minum menurut SNI 01-3553 2015 yaitu 1 kali 10 pangkat 2 koloni per mililiter. Prinsip analisa E. coli dan coliform dengan metode MPN yaitu menubuhkan bakteri E. coli dan coliform pada media dengan mengencerkan sampel hingga 3 seri pengenceran. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam tabung Durham untuk diamati terbentuknya gelembung, sehingga dapat diketahui tabung mana yang positif. Pengujian dengan metode ini menggunakan media Brilliant Green Lactose Bell Broth untuk mendeteksi bakteri E. coli dan coliform dalam sampel. Analisa E. coli dan coliform yang diamati yaitu muncul tidaknya gelembung atau gas pada tabung Durham. Karena adanya gelembung menandakan adanya bakteri E. coli dan coliform yang terdapat di dalam suatu sampel. Kejernihan pada larutan dalam tabung juga diamati, karena apabila kekeruhan terjadi, menandakan adanya bakteri yang dianalisis. Pengenceran merupakan suatu proses menambahkan pelarut Aquades pada larutan dengan yang memiliki konsentrasi tinggi agar didapat larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau encer. Pengujian MPN didekatkan dengan api bunsen untuk menghindari kontaminasi media dan alat sehingga tetap steril. Pengujian MPN dengan menggunakan media Brilliant Green Lactose Bell Broth atau BGLBB karena dapat mendeteksi ada tidaknya bakteri E. coli dan coliform dalam suatu sampel air. BGLBB akan dapat memberikan warna hijau metalik apabila telah bereaksi dengan koloni E. coli dan coliform. BGLBB dilarutkan dalam Aquades pada Erlenmeyer dan diaduk hingga homogen agar medium larut dengan rata dan saat pengambilan sampel untuk pengenceran dapat mewakili seluruhnya. Tabung Durham memiliki fungsi, yaitu untuk mengetahui pembentukan gas dari hasil hidrolisis laktosa dari enzim bakteri coliform dan E. coli. Pembentukan gas di dalam tabung Durham menandakan bahwa sampel mengandung bakteri E. coli. Gelembung yang ditimbulkan karena aktivitas mikroba dalam proses memfermentasi laktosa menghasilkan gas. Pertumbuhan positif adanya mikroba ditandai timbulnya gelembung gas di dalam tabung fermentasi.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menganalisa bakteri E. coli dan coliform dilakukan dengan metode MPN dengan media BGLBB pada tabung Durham. Kemudian, E. coli dan coliform pada sampel air isi ulang lebih besar dibandingkan dengan air kemasan. Selanjutnya, yaitu percobaan kedua, yaitu analisa kapang dan kamir. Metode analisa kapang dan kamir dilakukan dengan cara medium PCA disiapkan sebanyak 2,25 gram dan ditambahkan kloramfenikol sebanyak 0,01 gram. Sampel sebanyak 1 gram disiapkan dan dilarutkan di dalam 9 ml larutan Aquades. Kemudian, sampel dihomogenkan dan diencerkan dengan tingkat pengenceran hingga 10⁻⁶. Pencawanan dilakukan secara duplo pada 3 tingkat pengenceran terakhir. Sampel sebanyak 1 ml dituangkan di cawan Petri dan dituangkan medium sebanyak kurang lebih 15 ml. Cawan Petri yang digoyangkan di permukaan meja dengan membentuk angka 8 sehingga suspensi tersebar merata dan sampel pengenceran berikutnya dilakukan hal yang sama. Seluruh cawan Petri diinkubasi pada suhu ruang yaitu suhu 20 hingga 25 derajat Celcius selama 7 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh dihitung dan diamati. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jumlah koloni selama 7 hari inkubasi didapatkan hasil kapang pada sampel roti pada hari pertama hingga hari ke-7 berturut-turut yaitu 1,1 kali 10⁸ CVU per mililiter menjadi 1,2 kali 10⁸ CVU per mililiter, 1,0 kali 10⁸ CVU per mililiter, dan 8,4 kali 10⁻⁷ CVU per mililiter. Kamir yang tumbuh dari inkubasi hari pertama hingga hari ke-7 berturut-turut yaitu 1,6 kali 10⁻⁵ CVU per mililiter, 1,1 kali 10⁻⁵ CVU per mililiter, 9 kali 10⁻⁵ CVU per mililiter, dan 8 kali 10⁴ CVU per mililiter. Prinsip perhitungan metode cawan yaitu untuk menumbuhkan jamur yang terdapat dalam sampel roti dengan menggunakan medium PCA dan ditambahkan kloramfenikol sehingga dapat dilihat mikroba yang tumbuh tergolong jamur jenis kapang atau kamir. Prinsip tumbuhnya kapang dan kamir, suatu sampel yaitu diinokulasikan pada medium PCA dan melalui inkubasi pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius selama 7 kali 24 jam, sehingga kapang dan kamir akan tumbuh dan dapat dilakukan perhitungan jumlah koloni yang tumbuh. Jumlah batas cemaran kapang dan kamir pada roti menurut SNI 7388/2009 adalah 1 kali 10⁴ koloni per gram. Kloramfenikol ditambahkan ke dalam media PCA memiliki fungsi yaitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga jamur akan dapat tumbuh dengan baik di medium PCA. Kapang dan kamir memiliki perbedaan yaitu pada jumlah sel pada kapang tergolong fungi multiseluler sedangkan kamir yaitu uniseluler. Ciri dari kapang yaitu memiliki filamen dan penampakannya berupa serabut seperti kapas, berbulu, dan berwarna buram karena adanya miselium atau hifas, sedangkan kamir memiliki penampakan yang berwarna putih dan licin. Kapang yang tumbuh pada roti yaitu Rhizopus sp, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, dan Penicillium citrinum. Jamur jenis kamir juga dapat tumbuh pada roti tawar yaitu Saccharomyces cerevisiae atau disebut sebagai ragi roti karena dalam proses pembuatan roti itu memerlukan jamur jenis ini. Selanjutnya yaitu mikroba yang banyak tumbuh pada roti yaitu jamur kelompok kapang seperti Rhizopus sp, Penicillium citrinum, dan Aspergillus sp. Karena kapang dapat lebih cepat tumbuh pada permukaan bahan pangan roti. Karena kelompok kapang memerlukan sedikit air untuk tumbuh dibandingkan dengan mikroba lain. Kapang dan kamir dapat tumbuh pada roti karena roti memiliki ketersediaan nutrien, suhu, dan lama penyimpanannya itu memenuhi dan sehingga dapat mengakibatkan kapang dan kamir itu tumbuh dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam mengidentifikasi kapang dan kamir pada sampel
roti dilakukan dengan menggunakan media PCA dengan ditambahkan kloramfenikol. Jumlah koloni kapang pada roti basi lebih tinggi dibandingkan dengan kamir karena kapang dapat tumbuh lebih cepat dengan memerlukan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan mikroba lain.